Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satya Aryabillah dengan NIM 2411020147. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Hadis Hukum Keluarga. Di mana saya di sini akan mereview salah satu artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Hermansyah Fitriani dan kawan-kawan dengan judul kesetaraan gender, kondisi kesetaraan gender di Indonesia. Mengapa saya mereview artikel ini? Karena ini berhubungan dengan hadis yang saya dapat, yaitu mengenai tentang kesetaraan gender. Hadis yang saya dapatkan adalah hadis mengenai tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Bunyinya itu dari Aisyah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya laki-laki dan perempuan itu adalah bersaudara. Bersaudara di sini dikaitkan atau ditafsirkan yakni setara. Tidak ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dahulu sejarah singkat mengenai tentang kesetaraan posisi perempuan sebelum zaman Nabi, kemudian setelah Nabi kemudian diangkat menjadi Rasul utusan Allah. Dahulu kala sebelum zaman Nabi, yakni zaman jahiliyah, perempuan itu dianggap sebagai kasta terbawah. Mengapa? Karena perempuan itu, apalagi anak perempuan itu, kalau zaman dahulu di zaman jahiliyah itu disebut sebagai aib. Bahkan tak segan orang yang melahirkan kemudian melahirkan anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, dibunuh, dibuang dan lain sebagainya. Namun ketika Nabi Muhammad kemudian diutus sebagai Rasul Allah, nasib kondisi perempuan itu diangkat derajatnya. Bahkan Nabi sendiri itu tidak segan menikahi perempuan-perempuan janda yang dulunya disebut sebagai aib. Bahkan orang yang ditinggalkan, perempuan yang ditinggalkan oleh suami itu dulunya disebut aib, tapi Nabi Muhammad mengangkat posisi atau kedudukan perempuan. Bahkan di dalam Al-Quran itu tertulis bahwasanya perempuan itu mendapatkan hak waris meskipun ya tidak setara dengan laki-laki. Ini perbandingannya 2:1. Namun perempuan melihat kondisi tersebut, berarti perempuan itu memiliki kedudukan, memiliki istilahnya terangkat derajat perempuan. Yang dahulu sebelum Nabi Muhammad di zaman jahiliyah itu perempuan, bahkan anak perempuan disebut sebagai aib. Namun ketika Nabi Muhammad kemudian diutus menjadi Rasul, perempuan bahkan mendapatkan hak waris ya teman-teman ya. Jadi begitulah sejarah singkat mengenai tentang ketidaktimpangan antara laki-laki dan perempuan. Di zaman kontemporer ini kemudian ada isu yang namanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu bermula dari adanya kemajuan peradaban manusia. Kemajuan peradaban manusia membuat suatu ideologi hak asasi manusia yang dimana semua orang sebenarnya hakikatnya itu sama, tidak ada yang membedakan, entah itu ras, entah itu agama, entah itu suku dan lain sebagainya. Jadi semuanya memiliki hak yang sama. Kemudian muncullah isu kesetaraan gender, yang dimana perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki.
intinya adalah perempuan ataupun laki-laki itu memiliki hak yang sama, itu memiliki hak untuk hidup, hak untuk berpendidikan, hak untuk merdeka dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mereview salah satu artikel jurnal yang isinya berkaitan dengan kondisi kesetaraan gender, isu kesetaraan gender di Indonesia. Untuk zaman sekarang itu kesetaraan gender itu masih dalam bentuk perjuangan. Ya meskipun sudah terbilang terangkat derajat perempuan di Indonesia saat ini. Di abad ke-20 itu ada Raden Adeng Kartini itu yang menyuarakan hak-hak perempuan, sehingga orang-orang menjadi terbuka pikirannya, menjadi terbuka apa pemikiran mereka. Namun pada saat kemarin di abad 21, yakni tepatnya setelah adanya virus COVID-19 tahun 2019 yang melanda di Indonesia, banyak juga isu-isu seperti KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang ini kemudian membuat isu kesetaraan gender semakin memudar ya teman-teman ya. Namun dalam masa kontemporer, apalagi masa sekarang, itu sebenarnya isu isu kesetaraan gender itu masih dalam bentuk perjuangan. Perempuan itu memiliki hak untuk partisipasi politik, memiliki hak jabatan eksekutif, bahkan pekerjaan-pekerjaan, bahkan pendidikan. Itu sekarang perempuan itu memiliki akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Begitu ya teman-teman ya. Kesimpulan dari artikel yang ditulis oleh Firmansyah Fitriani dan kawan-kawan, yang judulnya itu isu kesetaraan gender yang terjadi di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini teman-teman. Apabila ada kekurangan atau sesuatu yang masih belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.